Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi walaupun melalui daring. Insya Allah pembelajaran kali ini tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian karena pembelajaran kali ini bisa dilakukan di rumah. Nah, ini bagi murid kelas 7 yang sudah naik ke kelas 8, bahasa Indonesianya saya yang mengajar. Kalau yang kelas 7 kemarin tidak pernah saya ajar, mungkin belum tahu nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Athoillah, bisa dipanggil dengan Pak Ato. Nah, untuk materi kali ini berita, yaitu membahas tentang berita. Berita di sini dibagi menjadi dua, yakni pengertian berita dan unsur-unsur berita. Nah, untuk pembelajaran daring pertama ini saya hanya mengambil materi dua saja, tidak banyak-banyak, yakni pengertian berita dan unsur-unsur berita. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat atau mendengar berita, atau mungkin sudah pernah membaca berita di koran. Nah, langsung saja dari pengertian berita. Pengertian berita ini bisa diartikan segala bentuk informasi yang disampaikan kepada pendengar, baik melalui lisan atau tulis. Nah, ini kalau melalui lisan bisa kalian dengarkan melalui radio atau melalui televisi. Dan untuk yang tulis ini bisa kalian baca, yakni koran atau majalah yang lain. Nah, untuk berita ini harus sifatnya fakta. Jadi seorang wartawan itu tidak boleh menambah opininya sendiri. Misal kalau ada kecelakaan, ya harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau mau menanyakan sesuatu harus dengan saksi mata. Saksi matanya ditanya tentang kecelakaan. Tidak boleh membuat opini sendiri atau pendapat sendiri. Itu namanya nanti menjadi istilah kalau sekarang itu hoax. Ya, kalau untuk pengertian berita ya simpel saja, yaitu segala bentuk informasi yang disampaikan kepada pendengar, baik lisan atau tulisan. Nah, lanjut ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini ada dua versi. Yang pertama yang saya tunjukkan di layar ini, unsur berita yang versinya versi bahasa Inggris, atau bisa disebut 5W1H. Yang pertama, what. Yang kedua, who. Yang ketiga, when. Yang keempat, where. Yang kelima, why. Yang keenam, how. Nah, mungkin di sini kalian kalau pembelajaran bahasa Inggris sudah tahu arti-artinya. Kalau what itu apa, who itu siapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk versi yang bahasa Indonesia, itu bisa disebut dengan adik Simba. Nah, ini adik Simba. Adik Simba itu singkatan atau kepanjangannya. A-nya ini apa? Di itu di mana? K-nya itu kapan? C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Yang terakhir BA itu bagaimana. Nah, untuk supaya kalian lebih jelas lagi unsur-unsur berita, bisa kalian buka buku bahasa Indonesia yang kelas 8 seperti ini,
warna hijau ya, dibuka halaman 2 dan 3. Coba kalian buka. Itu di situ ada pengertian atau pembelajaran tentang unsur-unsur berita. Kalau yang nomor 1 apa? Apa itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi, itu di halaman 3. Peristiwa apa yang terjadi? Kalau misalkan ada contoh kecelakaan di sekitar Lasem sini, misalkan peristiwa apa yang terjadi di Jalan Raya Lasem, itu kecelakaan. Terus di mana? Di mana tadi ya, di Jalan Raya Lasem. Kapan? Nah, kapan itu tergantung dari kecelakaan itu terjadi, bisa sore, bisa pagi, atau jam berapa. Kalau siapa? Siapa itu berkenaan dengan korban yang kecelakaan. Ya, kalau mengapa? Mengapa itu berkaitan dengan bagaimana kok bisa terjadi, sebabnya apa, dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari saya untuk pembelajaran daring pertemuan kali ini itu saja ya. Yang pertama tadi tentang pengertian berita, itu segala informasi yang disampaikan kepada pendengar baik melalui tulisan atau tulisan. Yang kedua, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada 2 versi. Yang pertama ada versinya bahasa Inggris, yaitu 5W 1H. Dan yang kedua ada versinya bahasa Indonesia, yaitu Adik Simba. Adik Simba itu kepanjangannya ada di bawahnya itu ya. Langsung mungkin bisa biar kalian lebih jelas lagi, bisa kalian kerjakan. Untuk tugas pertemuan hari ini dibuka halaman 2, kegiatan 1.1 ya, nomor 1 sampai 5 ya, itu kalian kerjakan di buku tulis. Mungkin nanti kalau ada pertemuan yang sesungguhnya bisa dikumpulkan, saya nilai. Nah, mungkin dari itu dari saya sekian ya. Selamat mengerjakan. Jaga kondisi kalian, jaga kesehatan, supaya nanti kalau virus corona ini sudah hilang, kita bisa bertemu lagi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.